Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas video UAS sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPD, MPD. Nah, sebelum memasuki ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Mutia Robiatur Rifa dengan NPM 231063111030 dari kelas PAI 4A. Nah, dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, langsung saja dari jawaban yang pertama, dikutip dari Jurnal Pendidikan Demokrasi di Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang, dan Jurnal Demokratisasi Pendidikan dalam Islam, bahwa prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dalam konteks pembelajaran PAI di sekolah umum dapat diterapkan dengan menekankan inklusi, partisipasi, keadilan, dan kesetaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, demokratisasi pendidikan Islam mengedepankan akses pendidikan yang setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau gender, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. Dalam pembelajaran PAI, hal ini berarti menyediakan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan pendapat, dan mengembangkan kreativitas serta karakter sesuai ajaran Islam yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat individu. Nah, selain itu juga pengambilan keputusan dalam pendidikan sebaiknya melibatkan sebagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan komunitas, sehingga proses pendidikan menjadi lebih inklusif dan demokratis. Nah, namun penerapan prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan di era digital ini menghadapi tantangan utama yang signifikan. Nah, era digital membawa peluang besar dalam memperluas akses pendidikan melalui teknologi, tetapi juga menimbulkan masalah seperti disinformasi, polarisasi opini, dan ketidaksetaraan akses teknologi. Nah, dalam konteks pembelajaran PAI, tantangan ini dapat menghambat terciptanya lingkungan belajar yang adil dan setara, karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet. Selain itu, penyebaran informasi yang salah melalui media sosial dapat menimbulkan kebingungan dan mengurangi kualitas pembelajaran agama yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas. Nah, oleh karena itu, literasi digital menjadi aspek penting yang harus dikembangkan dalam kurikulum PAI agar siswa dapat memilah informasi dengan kritis dan bertanggung jawab. Nah, tantangan lain termasuk perlindungan privasi data siswa dan keamanan siber yang harus dijaga agar proses pembelajaran berjalan dengan aman dan terpercaya. Nah, secara keseluruhan, prinsip demokratisasi pendidikan dalam PAI ini menuntut sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan partisipatif. Sementara era digital menuntut adaptasi dengan mengatasi ketimpangan akses teknologi dan meningkatkan literasi digital agar nilai-nilai demokrasi dan Islam dapat terwujud secara optimal dalam pembelajaran di sekolah umum. Baik, lanjut ke jawaban nomor 2. Dikutip dari Jurnal Model-Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Refleksi dan Praktik dalam Kurikulum Merdeka, bahwa konsep pendidikan Ibnu Khaldun ini menekankan proses pembelajaran yang bertahap dengan perhatian khusus pada aspek-aspek rasio dan adab etika atau etika akhlak, yang mengintegrasikan pengembangan intelektual dan moral secara seimbang. Nah, ia memandang pendidikan sebagai proses yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa secara menyeluruh. Konsep ini sejalan dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran holistik, fleksibel, dan berpusat pada siswa dengan fokus pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan nilai-nilai agama secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan siswa masa kini. Nah, sintetis kedua konsep ini itu dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas
menengah pertama atau SMP dapat diwujudkan dengan merancang pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan akal melalui pendekatan pembelajaran aktif seperti pembelajaran berbasis proyek. Diskusi, dan problem solving yang mendorong siswa berpikir kritis dan reflektif. Sementara itu, aspek adab dapat dikembangkan melalui penguatan nilai-nilai moral dan akhlak Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya melalui kegiatan refleksi diri, pembiasaan akhlak mulia, dan pengintegrasian nilai-nilai etika dalam setiap aktivitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan bagi para guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa, sehingga guru dapat menggabungkan metode yang mendukung pembentukan akal dan adab secara seimbang. Dalam praktiknya, pembelajaran PAI di SMP ini dapat dirancang dengan tahapan yang sistematis. Yang pertama itu perencanaan yang mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang mencakup aspek kognitif dan afektif. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran dengan metode interaktif seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, dan proyek yang relevan dengan kehidupan siswa. Ketiga, penilaian yang tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan menggunakan asesmen formatif dan sumatif yang sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Dengan demikian, pembelajaran PAI tidak hanya mengasah kemampuan berpikir siswa, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak sesuai ajaran Islam sebagaimana dikembangkan oleh Ibnu Khaldun dan direfleksikan dalam kurikulum Merdeka. Lanjut ke jawaban nomor 3, dikutip dari Jurnal Ihsanika, yaitu Jurnal Pendidikan Agama Islam yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Ahmad Dahlan, Tarlim Jurnal Pendidikan Agama Islam yang berjudul Praktik Pembelajaran Inklusi dan Integratif dalam Mata Pelajaran PAI, dan website yang berjudul Pemikiran Pendidikan Ahmad Dahlan dan Implementasinya. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pentingnya integrasi ilmu agama dan sains ini dalam pendidikan sangat relevan untuk menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Dekadensi moral yang terjadi seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pengetahuan agama dan pemahaman dunia modern, sehingga siswa mungkin menguasai ilmu pengetahuan tanpa landasan nilai moral yang kuat atau sebaliknya. Integrasi ilmu agama dan sains ini memungkinkan pembelajaran yang holistik, di mana siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga dipandu oleh nilai-nilai etika dan spiritual yang mendalam. Pendekatan ini membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dan berakhlak mulia, sehingga mampu menahan diri dari perilaku negatif dan mampu menghadapi kompleksitas kehidupan modern dengan landasan moral yang kokoh. Satu desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang mencerminkan semangat integratif tersebut adalah model pembelajaran integratif berbasis tema yang menghubungkan konsep-konsep agama dengan ilmu pengetahuan dan fenomena kontemporer. Misalnya dalam pembelajaran tentang pelestarian lingkungan, guru dapat mengintegrasikan ajaran Islam tentang menjaga alam seperti pada Quran surah Al-A'raf ayat 56 dengan konsep ekosistem dari ilmu pengetahuan alam. Dalam proses pembelajaran, siswa diajak untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dari perspektif agama dan sains secara bersamaan. Kemudian merancang proyek nyata seperti kampanye lingkungan hidup di sekolah atau komunitas. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan tanggung jawab sosial. Model pembelajaran ini menggunakan prinsip keterpaduan materi, kontekstualisasi, dan interdisipliner, sehingga pembelajaran PAI menjadi relevan dengan kehidupan siswa dan tantangan zaman. Selain itu, pendekatan ini mendorong pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial secara seimbang yang sangat penting untuk membangun karakter pelajar yang kuat dan tahan terhadap dekadensi moral. Dengan demikian, integrasi ilmu agama dan sains dalam pembelajaran PAI tidak hanya memperkaya pengetahuan siswa,
tetapi juga memperkuat fondasi moral mereka dalam menghadapi dinamika kehidupan modern. Nah, selanjutnya untuk jawaban nomor 4 dikutip dari jurnal Generasi Tarbiyah, yaitu Jurnal Pendidikan Islam volume 3 nomor 2 Oktober 2024 yang berjudul Sistematik Literatur Review Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Pendidikan Akhlak. Nah, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini yang menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu dalam pembelajaran PAI. Dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan bahwa sikap tawadu, yaitu kerendahan hati dan penghormatan yang tulus kepada guru, merupakan kunci keberhasilan dalam memperoleh ilmu. Lalu murid harus mendengarkan guru dengan penuh hormat, walaupun sudah memahami materi, dan tidak meremehkan guru meskipun kapasitas keilmuannya lebih rendah dari murid. Nah, sikap ini tidak hanya memudahkan penyerapan ilmu, tetapi juga membawa keberkahan dalam pembelajaran. Nah, dalam pengembangan karakter siswa, nilai akhlak seperti tawadu ini mengajarkan sikap rendah hati, sabar, dan hormat yang sangat diperlukan untuk membentuk pribadi yang beretika dan bertanggung jawab. Sikap ini juga mengajarkan siswa untuk menghargai proses belajar dan hubungan sosial yang sehat antara guru dan murid, yang pada gilirannya membangun lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis. Lalu Kiai Haji Hasyim juga menekankan bahwa guru memiliki akhlak mulia seperti ketenangan, keikhlasan, dan rasa takut kepada Allah yang menjadi teladan moral bagi siswa. Lalu penerapan nilai-nilai ini sangat penting untuk mengatasi krisis keteladanan guru di era modern, di mana tantangan seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan tekanan informasi ini bisa mengaburkan peran guru sebagai panutan moral. Dengan menanamkan sikap tawadu pada siswa, mereka diajarkan untuk tetap menghormati dan memuliakan guru, sekaligus mendorong guru untuk menjaga integritas dan akhlak mulia sebagai contoh yang nyata. Hal ini dapat memperbaiki hubungan guru siswa dan memperkuat fungsi pendidikan sebagai pembentuk karakter, bukan hanya transfer ilmu semata. Selain itu, guru yang berakhlak baik akan lebih mampu menghadapi tantangan zaman modern dengan ketenangan dan kebijaksanaan, sehingga mampu menjadi figur teladan yang inspiratif. Lalu referensi utama pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini terdapat dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang memuat panduan etika dan akhlak bagi guru dan murid, serta menekankan pentingnya tawadu sebagai sikap dasar dalam proses pendidikan yang membawa keberkahan ilmu dan pembentukan karakter yang kuat. Dengan demikian, integrasi nilai akhlak dan sikap tawadu dalam pembelajaran PAI ini tidak hanya membentuk karakter siswa yang beretika, tetapi juga memperbaiki kualitas keteladanan guru yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Selanjutnya dikutip dari jurnal UPI The Education University Repository yang berjudul Analisis Pemikiran Ahmad Hasan tentang Pendidikan Islam dan Implementasinya di Lembaga Persatuan Islam, atau bisa disebut dengan Persis, bahwa pemikiran Ahmad Hasan dari Persis ini yang menekankan purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan Hadis dapat dianalisis dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI saat ini, dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam materi pembelajaran dan pendekatan pedagogi. Nah, dalam kurikulum PAI, pemikiran Ahmad Hasan ini cenderung mendukung reformisme dengan semangat purifikasi ajaran Islam. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi. Nah, yang pertama ini dari purifikasi sebagai reformasi. Pemikiran Ahmad Hasan ini menekankan pemurnian ajaran Islam dari bid'ah, khurafat, dan tahayul yang dianggap menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks pendidikan ini, berarti kurikulum PAI harus berfokus kepada sumber-sumber utama ajaran Islam, tanpa terpengaruh oleh tradisi atau budaya lokal yang bertentangan. Nah, yang kedua, ijtihad dan pemikiran kritis. Ahmad Hasan ini dikenal sebagai seorang mujtahid yang mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan melakukan ijtihad atau penafsiran hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah, dalam pendidikan ini berarti siswa didorong untuk memahami ajaran Islam secara mendalam dan
relevan dengan konteks zaman, bukan hanya menghafal atau mengikuti pendapat ulama tanpa dasar yang kuat. Nah, lalu yang terakhir, integrasi ilmu. Ahmad Hasan juga menekankan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada pengembangan intelektual dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan di dunia. Ini sejalan dengan semangat reformasi yang ingin menciptakan generasi muslim yang komitmen dan berdaya saing. Namun perlu dicatat bahwa penekanan pada purifikasi juga dapat dilihat sebagai elemen konservatisme dalam arti menjaga keaslian ajaran Islam. Akan tetapi dalam konteks pemikiran Ahmad Hasan, hal ini lebih merupakan upaya reformasi untuk mengembalikan ajaran Islam pada fondasi yang kokoh, bukan konservatisme dalam arti mempertahankan tradisi lama. Nah, oleh karena itu, dalam konteks kurikulum PAI saat ini, pemikiran Ahmad Hasan lebih relevan dengan semangat reformisme yang ingin memperbarui dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui pendekatan yang berbasis pada Al-Quran dan Hadis, pemikiran kritis, dan integrasi ilmu. Lanjut yang nomor 6, dikutip dari jurnal Al-Furqan yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi sebagai landasan pendidikan Islam, dan jurnal Bacisedu yang berjudul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Filsafat Pendidikan, bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini merupakan 3 pilar utama dalam filsafat pendidikan Islam yang saling terkait dan membentuk rangka konseptual menyeluruh dan dalam memahami dan mengembangkan pendidikan Islam. Nah, ontologi ini membahas hakikat atau esensi pendidikan Islam, yaitu memahami bahwa pendidikan adalah proses pembentukan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan konsep adab sebagai fondasi utama. Nah, lalu epistemologi kemudian mengkaji sumber dan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad, dan metode-metode pembelajaran seperti dialog, teladan, dan pembiasaan, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Lalu aksiologi menempatkan nilai-nilai pendidikan Islam sebagai landasan etika dan moral, menekankan pembentukan karakter dan budi pekerti mulia sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Nah, sintetis hubungan ketiganya ini dapat dipahami bahwa ontologi ini menentukan apa yang dipelajari dan tujuan pendidikan hakikat manusia dan pendidikan Islam. Epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan dikembangkan dalam proses pembelajaran, sedangkan aksiologi mengarahkan nilai-nilai apa yang harus ditanamkan dan dikembangkan dalam peserta didik sebagai hasil pendidikan. Ketiganya saling melengkapi, di mana ontologi ini memberikan fondasi filosofis epistemologi dan menyediakan metode dan sumber pengetahuan, dan aksiologi ini menuntun pada penerapan nilai-nilai dalam kehidupan peserta didik. Nah, dengan demikian ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat pendidikan Islam memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk merumuskan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam yang holistik, berorientasi pada pengembangan ilmu, nilai, dan karakter peserta didik sesuai dengan tuntutan zaman dan nilai-nilai Islam. Nah, dengan demikian ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat pendidikan Islam memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk merumuskan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam yang holistik, berorientasi pada pengembangan ilmu, nilai, dan karakter peserta didik sesuai dengan tuntutan zaman dan nilai-nilai Islam. Nah, lanjut ke jawaban nomor 7, dikutip dari jurnal Islam Multidisiplin yang berjudul Pemikiran Pendidikan Syed Muhammad Nauqib Al-Attas. Nah, konsep ta'dib yang diperkenalkan oleh Syed Nauqib ini menekankan pendidikan sebagai proses pembentukan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Bukan sekedar transfer pengetahuan, ta'dib juga berarti mendidik secara menyeluruh, termasuk pembinaan moral dan spiritual yang bertujuan membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna.
yang beradab dan berakhlak mulia. Konsep ini sangat menekankan internalisasi nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik sehingga pendidikan menjadi sarana pembentukan karakter yang kokoh dan bermartabat. Nah, jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang tertuang dalam UUD nomor 20 tahun 2003, terdapat banyak kesesuaian. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, konsep ta'dib ini menekankan aspek akhlak mulia dan keimanan yang menjadi inti dari tujuan pendidikan nasional, sehingga ta'dib dapat dianggap sebagai landasan filosofis yang memperkuat dimensi moral dan spiritual dalam pendidikan nasional. Nah, dalam penerapan pada penyusunan RPP mata pelajaran PAI, konsep ta'dib dapat diwujudkan dengan merancang pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan materi keagamaan secara kognitif, tetapi juga mengintegrasikan pembinaan akhlak dan karakter secara sistematis. Misalnya, guru dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menekankan refleksi diri, pengalaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan pembiasaan sikap terpuji seperti jujur, sabar, dan tawadu. Nah, metode pembelajaran ini dapat berupa diskusi nilai, studi kasus moral, dan praktik ibadah yang menginternalisasi nilai ta'dib. Penilaian juga harus mencakup aspek sikap dan karakter, bukan hanya pengetahuan. Nah, dengan demikian, konsep ta'dib ini dari Syed Nauqib Al-Atas sangat relevan dan komplementer dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia, khususnya dalam penguatan karakter dan moral peserta didik. Implementasi konsep ini dalam RPP PAI akan membantu menciptakan pembelajaran yang holistik, membentuk insan kamil yang tidak hanya cerdas dalam secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan berkepribadian kuat sesuai dengan nilai-nilai Islam dan cita-cita bangsa. Nah, lanjut ke jawaban nomor 8, dikutip dari Indonesian Journal of Islamic Studies yang berjudul Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Perspektif Ismail Raji Al-Faruqi, bahwa Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu modern yang selama ini berkembang secara terpisah dari ajaran agama. Nah, menurut Al-Faruqi ini, ilmu pengetahuan barat yang berkembang saat ini cenderung memisahkan aspek spiritual dan nilai-nilai tauhid dari proses berpikir ilmiah, sehingga menyebabkan krisis identitas dan kemunduran umat Islam. Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengembalikan ilmu ke dalam kerangka tauhid, yaitu meletakkan keesaan Allah sebagai fondasi utama dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu tidak hanya bersifat sekuler tetapi juga bermoral dan beretika sesuai nilai Islam. Nah, berdasarkan pandangan ini, satu model pembelajaran interdisipliner yang dapat diterapkan di sekolah adalah model integrasi pendidikan agama Islam dengan ilmu sosial, misalnya dari sosiologi. Model ini menggabungkan kajian nilai-nilai Islam dengan pemahaman sosial dalam konteks kehidupan nyata siswa. Nah, misalnya dalam pembelajaran tentang struktur sosial dan dinamika masyarakat, guru dapat mengaitkan konsep-konsep sosiologi seperti norma sosial, peran sosial, dan stratifikasi sosial dengan ajaran Islam tentang keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini siswa diajak untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan dan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sosial. Nah, lalu metode pembelajaran ini dapat berupa studi kasus, diskusi kelompok, dan proyek sosial yang mengharuskan siswa menerapkan nilai-nilai Islam dalam interaksi sosial mereka. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori sosiologi secara akademis, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai tauhid dan etika Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini mencerminkan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi, yaitu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara harmonis dan kontekstual. Nah, lalu referensi pemikiran pendidikan Ismail Raji Al-Faruqi ini dapat ditemukan di dalam karya-karyanya tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, di mana ia mengkritik dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sekuler,
serta menawarkan metodologi untuk mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan menempatkan tauhid sebagai pilar utama. Al-Faruqi juga menekankan pentingnya rekonstruksi kurikulum dan produksi buku teks yang telah diislamkan agar pendidikan Islam dapat menjawab tantangan zaman modern secara komprehensif. Dengan model pembelajaran interdisipliner ini, pendidikan di sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan secara parsial, tetapi juga membentuk karakter dan wawasan keislaman yang utuh sesuai dengan visi islamisasi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.